Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novayanti Fatimah dengan NIM 250600302, kelas B3 Prodi PGSD di IKIP Siliwangi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan portofolio digital sebagai salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Bela Negara yang diampu oleh Bapak Erwin Rival, MPD. Judul yang saya angkat adalah analisis dugaan korupsi program makan bergizi gratis dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan dan bela negara. Melalui presentasi ini, saya ingin menunjukkan bahwa suatu persoalan tidak hanya dapat dilihat dari sisi hukum, tetapi juga dapat dipelajari sebagai pembelajaran tentang nilai kewarganegaraan, integritas, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Kita semua mengetahui bahwa korupsi masih menjadi salah satu persoalan besar di Indonesia. Dampaknya bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mempengaruhi kualitas pelayanan publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Salah satu kasus yang belakangan ini menjadi perhatian adalah dugaan penyimpangan dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak sebagai bagian dari upaya menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas. Karena program ini menggunakan anggaran negara dan menyangkut kebutuhan masyarakat, pengelolaannya tentu harus dilakukan secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Jika dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, maka yang dirugikan bukan hanya negara, tetapi juga masyarakat yang seharusnya menerima manfaat dari program tersebut. Sebagai mahasiswa PGSD sekaligus calon guru, saya melihat bahwa keberhasilan suatu program pemerintah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh integritas yang mengolahnya. Dari sudut pandang pendidikan kewarganegaraan, kasus ini menjadi contoh nyata pentingnya menerapkan nilai-nilai Pancasila, prinsip negara hukum, dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam setiap pelayanan publik. Selain itu, kasus ini juga mengingatkan kita bahwa bela negara tidak selalu diwujudkan melalui bidang pertahanan. Menjalankan amanah dengan jujur, menaati hukum, dan mengutamakan kepentingan masyarakat juga merupakan bentuk bela negara. Perlu saya sampaikan bahwa analisis yang saya sajikan didasarkan pada informasi dan sumber-sumber yang kredibel, serta tetap menghormati asas praduga tak bersalah karena proses hukumnya masih berlangsung. Sebelum masuk ke pembahasan utama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari penyusunan portofolio ini. Yang pertama, untuk memahami kronologi dugaan penyimpangan dalam program MBG berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, untuk menganalisa kasus tersebut menggunakan perspektif pendidikan kewarganegaraan sehingga tidak hanya dipahami sebagai persoalan hukum, tetapi juga sebagai pembelajaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, untuk melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila, prinsip negara hukum, konsep bela negara, dan good governance dapat diterapkan dalam penyelenggaraan program pemerintah. Melalui pembahasan ini, saya juga berharap dapat menunjukkan pentingnya pendidikan karakter dan budaya anti korupsi, khususnya bagi kita sebagai calon pendidik. Sebelum membahas kasus yang menjadi fokus dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa konsep yang menjadi landasan teori. Bagian ini penting karena akan menjadi dasar dalam menganalisis kasus pada pembahasan selanjutnya. Konsep pertama adalah pendidikan kewarganegaraan. Menurut saya, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya mengajarkan tentang aturan atau sistem pemerintahan. Lebih dari itu, mata kuliah ini membentuk warga negara yang memiliki pengetahuan, karakter, dan rasa tanggung jawab terhadap berbangsa dan bernegara. Melalui pendidikan kewarganegaraan, kita belajar memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, menghormati hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, serta mengutamakan kepentingan bersama. Jadi, tujuan akhirnya adalah membentuk warga negara yang cerdas, demokratis, dan berintegritas. Konsep berikutnya adalah Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, persatuan, dan kepedulian seharusnya menjadi pedoman dalam setiap tindakan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan publik idealnya selalu berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya adalah konsep negara hukum. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya, setiap penyelenggaraan negara harus berpedoman pada hukum yang berlaku, bukan pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, sehingga setiap dugaan pelanggaran harus diproses secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Konsep berikutnya adalah bela negara. Selama ini banyak yang menganggap bahwa bela negara hanya berkaitan dengan dunia militer, padahal maknanya jauh lebih luas daripada itu.
Bela negara dapat diwujudkan melalui sikap disiplin, jujur, menaati aturan, bekerja secara profesional, serta menjalankan setiap tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, setiap profesi memiliki bentuk bela negaranya masing-masing. Terakhir adalah konsep good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Konsep ini menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta terbuka terhadap pengawasan masyarakat. Jika prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara konsisten, pelayanan publik akan semakin berkualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terus terjaga. Nah, kelima konsep inilah yang nanti akan saya gunakan sebagai dasar untuk menganalisis dugaan penyimpangan dalam program MBG pada pembahasan selanjutnya. Setelah memahami landasan teori, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai kasus yang menjadi fokus dalam presentasi ini. Kasus yang saya angkat adalah dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG. Program ini merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak usia sekolah sebagai investasi untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang lebih sehat dan berkualitas. Namun, dalam pelaksanaannya muncul dugaan adanya ketidaksesuaian dalam pengelolaan anggaran. Berdasarkan informasi dari Kejaksaan Agung dan berbagai media nasional, aparat penegak hukum kemudian melakukan penyelidikan yang selanjutnya ditingkatkan menjadi penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti serta menelusuri dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan program tersebut. Karena menggunakan anggaran negara dan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, terutama peserta didik, pengembangan kasus ini mendapat perhatian yang cukup besar dari publik. Meskipun demikian, penting untuk dipahami bahwa hingga saat ini proses hukum masih berlangsung. Oleh karena itu, kita tetap harus menghormati asas praduga tak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Lalu, mengapa kasus ini penting untuk dibahas? Melalui program ini, pemerintah berharap anak-anak memperoleh asupan gizi yang cukup sehingga dapat tumbuh sehat dan belajar secara optimal. Apabila nantinya melalui proses hukum benar-benar terbukti terjadi penyimpangan, dampaknya tentu tidak hanya berupa kerugian keuangan negara. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga dapat menurun, sementara tujuan utama program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi tidak tercapai secara maksimal. Kasus ini juga menunjukkan bahwa setiap program pemerintah memerlukan pengawasan yang baik. Pengawasan tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan lembaga pengawas, media, dan masyarakat agar penggunaan anggaran negara tetap transparan serta dapat dipertanggungjawabkan. Dari sini kita dapat memahami bahwa setiap anggaran negara pada dasarnya adalah amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Setelah melihat kronologi kasusnya, sekarang mari kita analisis menggunakan konsep-konsep yang telah dijelaskan sebelumnya. Jika dilihat dari perspektif pendidikan kewarganegaraan, yang dimana setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepentingan bersama dan mentaati aturan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut tentu menjadi lebih besar bagi pihak yang diberi amanah mengelola program pemerintah. Karena itu, apabila melalui proses hukum nantinya terbukti terjadi penyimpangan, hal tersebut menunjukkan bahwa amanah sebagai pelayan masyarakat belum dijalankan sebagaimana mestinya. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran yang penting. Kita tidak hanya menjadi penerima manfaat dari suatu kebijakan, tetapi juga memiliki hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan, menyampaikan kritik secara bijak, dan tetap menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Jika kita melihat dari nilai-nilai Pancasila, ada beberapa sila yang sangat berkaitan dengan kasus ini. Yang pertama adalah sila pertama, yang mengajarkan pentingnya kejujuran, amanah, dan tanggung jawab moral dalam menjalankan setiap tugas sebagai bentuk iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, sila kedua mengingatkan bahwa setiap kebijakan harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Sementara itu, sila kelima menegaskan bahwa anggaran negara harus digunakan sebesar-besarnya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Jadi, apabila pengelolaan anggaran tidak dilakukan secara transparan, tujuan tersebut tentu akan sulit tercapai. Selanjutnya, dari perspektif negara hukum, kasus ini menunjukkan bahwa setiap dugaan pelanggaran harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum merupakan bagian dari upaya menegakkan supremasi hukum. Namun, sebagai warga negara yang baik, kita juga harus tetap objektif dan tidak perlu terbulu-bulu menyimpulkan seseorang bersalah atau tidak sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap.
Konsep berikutnya adalah bela negara. Menurut saya, bela negara tidak selalu diwujudkan melalui bidang pertahanan. Sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan menjaga amanah dalam menjalankan profesi juga merupakan bentuk bela negara. Sebagai mahasiswa PGSD, bentuk bela negara yang dapat saya lakukan adalah belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga integritas, dan mempersiapkan diri menjadi guru yang mampu menjadi teladan bagi peserta didik. Terakhir, jika dilihat dari prinsip good governance, sebuah program pemerintah tidak cukup hanya memiliki tujuan yang baik. Program tersebut juga harus dikelola secara transparan, akuntabel, efektif, dan terbuka terhadap pengawasan masyarakat. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, potensi penyimpangan dapat diminimalkan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin meningkat. Dari keseluruhan analisis tersebut, saya menyimpulkan bahwa dugaan penyimpangan dalam program MBG ini bukan hanya persoalan hukum. Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa keberhasilan suatu program sangat bergantung pada integritas, tanggung jawab, dan komitmen semua pihak dalam menjalankan amanah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta prinsip pemerintahan yang baik. Setelah mempelajari dan menganalisis kasus ini, saya mendapatkan beberapa pelajaran yang menurut saya sangat penting. Saya menyadari bahwa korupsi bukan hanya persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga berkaitan dengan hilangnya kejujuran, tanggung jawab, dan amanah. Dampaknya akan semakin besar apabila terjadi pada program yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat, terutama anak-anak. Sebagai mahasiswa PGSD, saya melihat bahwa pencegahan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum. Pendidikan juga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter generasi muda. Seorang guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga menjadi teladan dalam bersikap jujur, disiplin, adil, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai tersebut dapat ditanamkan melalui kebiasaan sehari-hari seperti mengerjakan tugas dengan jujur, mematuhi aturan, menghargai hak orang lain, dan berani mengakui kesalahan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, ada beberapa hal yang menurut saya perlu terus diperkuat. Pemerintah perlu memastikan setiap program publik dikelola secara transparan dan akuntabel. Aparat penegak hukum juga harus menjalankan tugasnya secara profesional dan adil agar setiap dugaan pelanggaran diproses sesuai ketentuan hukum. Selain itu, lembaga pendidikan perlu terus memperkuat pendidikan karakter dan pendidikan anti korupsi sejak usia dini. Dengan begitu, nilai kejujuran dan tanggung jawab tidak hanya dipahami sebagai teori, tetapi benar-benar menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Saya percaya bahwa jika setiap pihak menjalankan perannya dengan baik, budaya anti korupsi akan semakin kuat dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan juga akan terus meningkat. Sebagai penutup, saya dapat menyimpulkan bahwa dugaan penyimpangan dalam program MBG ini memberikan pelajaran yang sangat berharga jika dilihat dari perspektif pendidikan kewarganegaraan dan bela negara. Melalui pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa keberhasilan suatu program pemerintah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh integritas, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum. Nilai-nilai Pancasila, prinsip negara hukum, bela negara, serta good governance bukan hanya konsep yang dipelajari di bangku kuliah, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi saya pribadi, sebagai calon guru sekolah dasar, pembelajaran yang paling penting dari kasus ini adalah bahwa pendidikan karakter harus dimulai sejak usia dini. Menanamkan sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan peduli terhadap kepentingan bersama merupakan langkah sederhana, tetapi memiliki peran yang sangat besar dalam membangun generasi yang berintegritas. Jika program makan bergizi gratis ini akan terus berjalan, saya berharap program ini dapat dilakukan dengan tata kelola yang lebih baik sehingga tujuan utamanya yaitu meningkatkan kualitas gizi dan masa depan anak-anak Indonesia dapat terwujud. Demikian presentasi portofolio digital yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan kita mengenai pentingnya integritas, tanggung jawab, serta peran setiap warga negara dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Khususnya presentasi ini dapat bermanfaat bagi saya pribadi. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Terima kasih atas bimbingan dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.